film eksorsis pertama di Indonesia. Kalau sebelumnya kan kita ngelihat pengusiran setan itu dengan cara agama Islam, kali ini kita ngelihat dengan cara Katolik. Istilahnya pun beda. Kalau dalam Islam kan itu pengusiran setan dinamakan dengan ruqyah, tapi kalau dalam Kristen ataupun Katolik itu dinamakan exorcism. Yang mana film tentang pengusiran setan semacam ini itu udah pernah kita lihat ya di film-film luar kayak di Exorcist, terus The Conjuring. Tapi untuk film Kuasa Gelap ini, yang pertama kali gue inget itu tuh kayak semacam ada sisi-sisi film-film terdahulu yang pernah dibuat tuh kayak semacam The Exorcist, terus penggabungan juga dari The Conjuring, The Nun, Falak itu sendiri tadi ya, karena di sini juga sosok hantunya itu mirip kayak dilihatin kayak Suster Falak gitu, The Nun ya. Terus juga ada salib yang kebalik gitu juga kan. Dan gue ngeliat gitu di kamarnya si karakter utama yang kesurupan itu kan awalnya salibnya tuh cuma satu, tapi tiba-tiba kenapa kayak banyak banget, ada sekitar 7 atau berapa gitu ya. Mungkin itu melambangkan setan atau iblisnya itu tadi, gue juga gak tahu. Dan sinopsisnya cerita ini adalah ada 2 bocah yang pergi ke kuburan buat manggil arwah ayahnya. Tapi ternyata setelah melakukan itu, yaitu ada pemanggilan setan semacam jalangkung gitu, diritualkan, dipanggil gitu. Tapi ternyata bukan arwah ayahnya yang masuk, tapi sesuatu yang lain. Alasannya dia pengen manggil arwah ayahnya karena si anaknya ini gak setuju ibunya deket dengan lelaki yang dianggap dia itu tuh brengsek, playboy gitulah. Makanya dia minta bantuan dari ayahnya yang udah meninggal itu untuk menjauhkan ibunya dari cowok playboy itu tadi. Tapi ternyata enggak sebaik apa yang mereka pikirkan, yang akhirnya mereka bakal mendapatkan musibah dengan kejadian itu gitu. Durasi filmnya bentar banget, 1,5 jam kurang lebih. Dan pemerannya beberapa yang gua ingat ada Lukman Sardi, terus Freya, Astrid Tiar juga. Ya, gue kira Freya di sini bakal main lebih banyak screen time. Ternyata dia tuh kayak semacam penyebab masalah itu terjadi gitu. Kayak dia cuma bermain sekitar 10-15 menit gitu lah, Freya JKT48 ya. Filmnya dimulai dengan tulisan segede gaban, penuh banget pokoknya satu layar itu dengan tulisan Kuasa Gelap kayak gitu. Tapi yang gue suka tuh di film ini tuh beberapa adegannya kayak ada adegan kesurupan gitu kan, dengan suara-suara teriakan segala macam. Dan biasanya kalau di film Indonesia, di horor Indonesia, kesurupan atau kerasukan terus pengusiran setan di ruqyah itu kan kayak setannya tuh ngasih atau ucapan yang gimana ya, waktu adegan kesurupan tuh dia ngomong tapi suaranya dikasih efek kayak suara besar, suara kayak iblis, demon segala macam itu. Tapi di film ini tuh beberapa adegannya nggak dimasukin itu, dan itu gue rasa itu bagus banget. Jadi kita bisa ngelihat kayak semacam reaksi dari si aktor buat meranin itu dengan cara berteriak segala macam. Jadi kelihatan banget. Gimana ya, gue suka kayak itu sih, kayak lebih creepy aja gitu. Dan berasa kayak lebih tegang juga. Ya, Kuasa Gelap ini kayak semacam penyegaran untuk film-film horor Indonesia. Dengan sebelumnya kan kita dilihatin kayak di film Kodrat juga, itu kan pengusiran setan dengan cara Islam, dengan cara ruqyah, melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi di film ini kita ngasih sebuah POV baru tentang gimana kalau pengusiran setan itu dilakukan dalam cara Katolik, yang sebenarnya emang kayak jarang banget gitu kan. Mostly hampir semua film horor Indonesia tuh kayak hampir semuanya Islam. Dan ya, Kuasa Gelap ini kayak semacam mau ngasih sequel, dan ini semacam kayak film pilotnya doang, kayak film pembuka. Kalau di series kan ini kayak baru episode pertama dan bakal ada sequel sepertinya. Menurut gua ini emang gimana ya, ceritanya emang cukup proporsional buat dilanjutin lagi kayak di film Kodrat gitu kan. Tentang Ustadz Kodrat yang meruqyah. Dan ya sama di Kuasa Gelap ini promonya juga ingin menyembuhkan dengan Katolik. Mungkin yang udah pernah nonton film The Exorcist, Conjuring, terus film The Nun atau Falak, kalian mungkin bakalan dengan adegan di film Kuasa Gelap ini yang ya sedikit mirip dengan film-film tersebut, karena ya memang itu diambil dari referensi film-film tersebut gitu. Lalu gimana dengan jump scare-nya? Ya ini sebenarnya gue suka dengan beberapa treatment mereka yang ngasih hening banget, tanpa suara background, benar-benar hening. Jadi kita ngelihat suara beneran dari si aktrisnya itu tuh berteriak, kayak bersenandung juga, ketawa. Jadi bisa
apa namanya, ngerasain banget ngedenger gimana si pemainnya itu tuh beradegan kesurupan, gimana dia ketawa, terus gimana dia bersenandung juga gitu kan. Itu benar-benar sunyi banget, hening banget. Jadi kayak ngerasa gimana ya, gue suka treatment horor yang sunyi senyap gitu. Jadi berasa kayak khawatir, cemas, nggak tenang gitu loh, daripada horor yang berisik dengan sound-sound musik. Nah, tapi untuk scoring pas di jump scare-nya tadi ya tetap dengan volume yang gede, suara dar tiba-tiba kayak gitu. Dan beberapa sih ada yang berhasil bikin gua cukup kaget sih mungkin di pertengahan ke akhir film itu ya. Jump scare-nya cukup oke. Apalagi dibarengi dengan treatment horor dia yang sunyi senyap itu tadi ya. Nah, tapi yang agak gua sesalkan itu tuh kenapa di endingnya, di akhir itu tuh kayak kita diliatin semacam adegan yang kameranya muter-muter banget lama, sekitar mungkin 5 menitan itu ya. Walaupun emang gak cepet banget sih rotasi perputaran dari si kameranya itu tuh, tapi gue agak pusing sih ngelihatnya, terlalu lama. Dan ya kameranya muter itu tadi sih. Cuman ya gak tahu kalau kalian nontonnya ya, itu berasa pusing gak buat kalian. Dan yang sangat gue sayangkan lagi di sini adalah Astrid Tiar, mainnya jelek banget. Acting dia menurut gue kurang bagus ya. Dari cara dia berdialog kaku banget, terus berekspresinya juga kurang menurut gua, apalagi dengan chemistry-nya dengan anaknya itu kayak nggak berasa, apa ya, kurang klop aja sih, chemistry-nya kurang dapet. Ya silahkan ditonton filmnya. Terima kasih dan jangan pernah main jalangkung.